PPK Kecamatan Ciracas untuk yang terhormat Artiningsi, Bu Artiningsi, yang terhormat Pak Satpol PPAP Kecamatan Ciracas, yang terhormat dari Sudin UMKM, Sudin Nakertrans, kemudian ada dari sosial, ada 6 ya, dan yang terhormat para ketua RT, para ketua RW, RT, LMK, FKDM, Babinsa, Bimaspol, yang serta rekan-rekan Satpol PP, TPPKK Kelurahan Susukan, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah mukanya ceria semua. Kopinya baru cair. Kopinya baru cair. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana berkat rahmat dan ridhonya kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini. Jangan lupa salawat serta salam selalu terjemah pada diri kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang berterima. Amin. Mungkin Pak Sekda, jadi agenda kita hari ini adalah ada 2 kegiatan Bapak Ibu ya, karena memang kalau dibuat terpisah takut Bapak Ibu bosan gitu kan, lihat saya lagi gitu ya. Jadi kita gabungkan, ini ada salah satunya adalah tentang sosialisasi Jackpreneur. Sosialisasi Jackpreneur, izin melaporkan Pak Sekda. Sosialisasi Jackpreneur ini adalah bagian dari usaha kita dari tingkat provinsi, adalah program untuk istilahnya membuka lapangan pekerjaan ya, membuka lapangan pekerjaan atau usaha pada Bapak Ibu semua. Nanti alhamdulillah Pak RT, Pak RW mungkin nanti ada 6 pengapu, itu ada dari Sudin PPAPP, ada dari UMKM, ada dari Nakertrans, ada dari mana lagi sosial, terus kemudian di perindustrian ya, ada ya, Parekraf. Nah itu nanti silakan mungkin bisa dipaparkan, terus juga mungkin Bapak Ibu ataupun yang nanti berminat gitu ya, ingin buka usaha Jackpreneur, itu nanti tinggal menghubungi di kecamatan. Tapi ntar biar lihat dulu Ibu lebih cocok, Bapak Ibu cocoknya lebih kemana nih gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa jago bikin hiasan ondel-ondel yang kecil-kecil, nah itu bisa masuk kemana gitu. Dan memang ini adalah kedepannya juga kalau di DKI ini semua apa-apa pakai depannya semua ya, elektronik, ada e-order. Nah ini kan yang dari awal saya pernah sampaikan bahwa silakan kalau Bapak Ibu punya keahlian, punya kebiasaan, silakan dikembangkan gitu, dan tolong informasi ke saya gitu ya. Nanti biar kita bisa order kuenya ya. Misalnya Bapak Ibu bisa punya usaha kue, kita bisa pesan kue ke Bapak Ibu semua. Jadi udah nggak bisa tuh beli makan minum tuh with cash ya. Terus yang kedua adalah sosialisasi tentang KPPS gitu ya. Pemilu 2024 tuh tinggal di berapa bulan lagi ya? 28 hari lagi karena 14 Februari gitu ya. Tanggal 14. Karena dia di hari Rabu, Senin Selasa itu harus jepit. Rabu, Kamis sampai Jumatnya juga ngejepit gitu. Itu seminggu tuh. Mungkin saya cuti bisa gitu ya. Nggak boleh pakai amat. Sedangkan hari Jumatnya kalau nggak salah Isra Mi'raj, terus Kamis dan Jumat minggu sebelumnya Isra Mi'raj, dan libur Imlek kalau nggak salah gitu. Jadi kan seminggu dari Kamis ketemu Kamis lah gitu. Nah jadi nanti silakan ada dari Bu Artiningsi, ini dari PPK Kecamatan Ciracas,
Mungkin ini banyak yang ditanyakan juga Pak RT Pak RW. Nah, nanti kita bagi waktunya mungkin sekarang jam 9.44, nanti dari pengampu Jackpreneur ini ada 6 orang ya, 6 orang, tapi ya sekilas aja gitu ya. Yang pasti kan poskonya adanya di masuk ke sosial, bisa masuk ke paper, liatin aja. Mungkin waktu kesempatan saya berikan kepada Pak Sekretariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Susukan, juga yang saya hormati Bapak Sekretaris Kelurahan, dan saya hormati Kasih Ekbal, PLT Kasih Ekbal ya Kelurahan Susukan, dan juga yang saya hormati Kepala Seksi Pemerintahan Susukan, juga yang saya hormati Kepala Satgas Pol PP, dan juga yang saya hormati para narasumber. Alhamdulillah sudah hadir. Di samping saya Ibu Artiningsi dari PPK Kecamatan Ciracas, dan juga hadir beberapa narasumber dari PPAPP Pak Heru, dan juga narasumber dari yang belum hadir dari sosial, mungkin nanti akan segera merapat ke sini, dan juga yang hadir yang saya hormati narasumber kita dari KPKP, juga yang saya hormati dari Nakertan, juga yang saya hormati para pemilu 2024. Ini hajat kita semua. Pak Wali berpesan pada di setiap kesempatan juga mengharapkan pada kita semua untuk mendukung dan mensukseskan pemilu di Kecamatan Ciracas ini, bagian membuat untuk wilayah kita tetap aman dan kondusif. Kita berharap pemilu luber dan jurdil, dan insya Allah nanti setelah pesta demokrasi kita selesai, kita berharap menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang selalu memperhatikan warganya, masyarakatnya, sehingga kita semua bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Itu tadi sudah disampaikan sebagaimana yang pertama, yaitu kemarin PPK dan PPS sekecamatan Ciracas dilaksanakan BIMTEK oleh KPU Provinsi terkait dengan rekrutmen KPPS di setiap kecamatan dan kelurahan. Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Pada saat inilah kesempatan yang baik Bapak Ibu semua di kegiatan ini dengan seksama, dengan mencermati poin-poin terkait dengan pembentukan KPPS di tingkat kelurahan. Tadi sedikit saya belajar sama Ibu Artiningsi di kelurahan. Setelah saya pelajari, beliau membuka sistemnya, aplikasinya, ternyata cukup rumit juga. Sejenak saya ikuti sekitar 10 menit di HP beliau, saya ikuti secara ringkit, kayaknya puyeng juga. Mungkin faktor usia kali. Mungkin nanti Bapak Ibu semua ya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Artiningsi. Saya mintakan untuk bisa mencermati dan menanyakan. Nanti beliau mudah-mudahan tidak terlalu banyak materi disampaikan, materi paparan. Kita harapkan ada dialog, diskusi kepada Bapak Ibu semua, sehingga apa yang merasa Bapak Ibu semua belum jelas silakan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, manfaatkan situasi yang baik ini untuk kita sharing, bertanya apapun terkait dengan pemilu atau pembentukan KPPS ke depan. Karena KPPS yang ke depan nanti satu TPS itu ada 7 ya Bu, 7 kali 863 TPS yang ada di Kecamatan Ciracas, jumlahnya 6.000 ya Bu. 6.041 SDM nanti akan mengawal pemilu di 5 kelurahan. Ini menjadi suatu keharusan juga. Pesan dari Bapak Wali berharap pemilihan umum di Kecamatan Ciracas, utamanya di Jakarta Timur, kita pahami bahwa 2019 itu Jakarta Timur terbaik.
terbanyak partisipasinya, hampir di atas 80% dari 5 wilayah. Nah, Pak Wali berpesan untuk 2024 ini kita bermohon melalui Bapak RW, Bapak RT dan para LMK untuk bisa mensosialisasikan agar warga kita semuanya yang sudah terdaftar di DPT kita Kecamatan Ciracas ada 232.861 DPT orang ya, dengan 863 TPS. Beliau berharap yang sudah terdaftar di DPT untuk melaksanakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024. Kita asumsi berharap tingkat partisipasi dari Kecamatan Ciracas dan juga 9 kecamatan lainnya termasuk partisipasi tertinggi, sehingga partisipasi tertinggi bisa diharapkan lagi di pemilu 2024. Itu mohon Bapak RT dan Bapak RW untuk menginformasikan agar warganya yang sudah terdaftar dalam DPT untuk melaksanakan hak pilihnya di TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Tidak ada yang golput, karena satu suara itu sangat berarti bagi kita semua untuk menentukan masa depan bangsa kita, untuk menentukan pemimpin-pemimpin kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala nanti pemimpin-pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu, mudah-mudahan pemilu kita berjalan secara luber dan jurdil, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang nantinya akan mempertanggungjawabkan tugasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa lebih sejahtera lagi. Mungkin itu Pak Lurah yang sampaikan juga. Ya, nanti juga ada 2 agenda saya mohonkan juga dari terkait dengan pengembangan UMKM. Mohon diikuti juga, ada beberapa narasumber karena ini bagian juga yang sangat penting dalam kita memperdayakan ekonomi keluarga, yaitu nanti pada proses untuk Bapak Ibu semua bagaimana cara mendaftarkan menjadi Jackpreneur dan hal-hal yang lainnya, sehingga apabila kita sudah terdaftar di Jackpreneur, insya Allah kita nanti dalam mengembangkan usahanya kita sudah bisa mengaluminir terkait apa yang menjadi kebijakan dari UMKM. Mungkin itu Pak Lurah yang saya sampaikan. Mohon maaf pada Bapak Ibu semua apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekcam atas arahan dan tunjuknya. Kasih semangat ya Bapak Ibu ya, karena kegiatannya padat nih gitu. Ini bukan artian kita ngejar target biar ada serapan, tapi karena memang pas banget ini momennya ada KPPS. Bu Ayu itu, ayo dong Pak Lurah, kapan dong Pak Lurah, ayo dong. Saya pikir KPPS cuman sosialisasi, oh ya ntar yang jadi KPPS, ternyata ada aplikasinya ya. Makanya tadinya agendanya KPPS dulu gitu ya. Tapi ternyata wanita banyak tanya jawab terkait dengan aplikasinya. Saya harap sih mudah-mudahan ya saya yakin Pak RT-nya jago lah ya gitu ya. SKLM aja jago, pinter ya kan. Nah, sekarang tinggal buka aplikasinya. Nah, untuk kesempatan pertama, mungkin untuk sesi yang pertama saya mohonkan mungkin dari yang Jackpreneur, siapa dulu yang mau UMKM? UMKM yang mau paparan ada dari UMKM? Leading sektornya UMKM. Oh gitu ya. Jadi Jackpreneur ini Bapak Ibu, kalau dulu memang UMKM, tapi sekarang makin kesini makin banyak, ada parekraf, ada binaan, KPKP juga ada binaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya usaha bikin belut goreng kan, belutnya kan, atau bekicot goreng gitu, ya kan, itu kan ada atau nah itu kan harus ada binaan KPKP gitu ya. Ini baru Pak RW 7 ya, Pak RW 7 ya yang ada e-ordernya ya, Jackpreneur ya. Gitu. Silakan dari teman-teman UMKM. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samping. Iya. Ya, yang terhormat dari pihak kecamatan Pak Sekcam. Pak, aja Pak, ganggu bener Pak, nggak enak. Insya Allah sehat. Ya, Sehat Insya Allah.
yang terhormat juga dari pihak kelurahan Pak Lurah dan beserta stafnya, dan juga yang saya hormati juga para RW dari Susukan seluruh kelurahan dan juga RT dan pihak kepolisian. Saya perkenalkan, nama saya Putra Masaleh dan saya dari Jackpreneur PPK UKM. Jadi mungkin bapak ibu semuanya sudah tahu Jackpreneur? Udah tahu berarti ya? Berarti saya nggak banyak memberikan informasi ya, selain program-program aja berarti ya. Jadi program kami di Jackpreneur, kita nanti di tahun depan tuh akan mempunyai empat pembahasan penting gitu. Pertama kalau dari UMKM langsung ya, satu kita nanti di depan ada bazar. Yang kedua nanti kita juga ada bazar online. Bazar online itu seperti JBL. Yang ketiga kita juga punya pelatihan. Pelatihan itu kita punya 3 komoditi. Pertama pelatihan masak, kuliner. Yang kedua fashion. Yang ketiga craft atau kerajinan yang dikenal. Nah, yang nggak kalah penting itu adalah yang keempat adalah perizinan. Dan rata-rata perizinan itu yang Bapak Ibu kenal pasti NIB kan, nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha itu nanti akan ada lanjutannya apabila yang usahanya kuliner, entah dari kuliner kering atau kuliner basah. Nah, kalau untuk kuliner kering, untuk kuliner basah dan kering itu bisa dinaikkan tahap untuk mengikuti sertifikasi halal. Dan semua di tahun 2024 para pelaku usaha itu udah wajib menggunakan dan sudah mempunyai sertifikasi halal. Bagaimana yang belum bikin? Syaratnya satu, siapin KTP dan KK. Untuk pelangkah pertama P1 adalah pendaftaran, P2 adalah pelatihan, P3 adalah pendampingan, P4 adalah perizinan, P5 adalah pemasaran, P6 pelaporan keuangan, dan P7 adalah permodalan. Dan permodalan itu masuk di akhir. Nanti ketika Bapak Ibu mau mendaftarkan bisa langsung datang ke kecamatan, lantai 1 di tempat kita ada di lantai 1. Dan juga untuk pendaftaran, untuk ketika sudah mendaftar nanti akan kita masukkan ke grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu akan kita masukkan, akan kita informasikan informasi terkait tentang program-program Jackpreneur seperti pelatihan, seperti program bazar dan program kolaborasi lainnya. Untuk sebelum saya mengakhiri juga mungkin Bapak Ibu boleh save kontak saya supaya nanti bisa tanya jawab secara langsung sama saya. Boleh disiapkan handphonenya? Siapkan ya. Bapak siapa namanya? Putra. Pak Putra. Putra kuliner. Bismillahirrahmanirrahim. Ya 08999 4 99 222. Saya ulang sekali lagi ya. 08999 4 99 222. Putra Jackpreneur Ciracas. Jadi kalau mau tanya jawab silahkan, tapi sebelum WA saya minimal bisa perkenalan dulu di chat saya biar saya bisa nge-save nomor Bapak Ibu. Gitu. Biar kita bisa saling save. Kalau misalnya saya melakukan ada status informasi terkait tentang Jackpreneur bisa dilihat di situ juga dan bisa tanya jawab secara langsung. Jadi biar nggak lupa nih, biar jangan hanya WA aja, takutnya lupa nge-save kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bisa langsung datang ke kecamatan juga ya, di lantai 1 gitu ya. Jadi misalnya Ibu ada kegiatan apa, bisanya apa, terus jagonya apa, nah itu silakan. Mungkin tapi modalnya tadi terakhir ya, saya modal di awal. Sengaja emang modalnya taruhnya di terakhir, takutnya kalau modal di awal diambil modalnya, kerjanya ininya nggak ada usahanya. Iya. Gitu. Mungkin selanjutnya dari PPAPP, ya silakan, Mbak. Nanti biar ini ya, biar di apa namanya kita paparan dulu, nanti ditanya misalnya buat siapanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang terhormat untuk Bapak Lurah dan staf, izin Bapak RT RW Kelurahan Susukan. Perkenalkan, nama saya Aulian Andani, pendamping Jackpreneur PPAPP Kecamatan Ciracas.
Sebelumnya untuk program Jakpreneur sudah dijelaskan ya Pak, Bu, oleh pendamping PPUKM Kecamatan Ciracas. Untuk program Jakpreneur itu untuk dari P1 dan P7 itu sama ya Pak, untuk pendaftaran, pendampingan, pemasaran, seperti itu. Nah untuk PPAPP hanya ingin menambahkan saja Pak untuk programnya, khusus untuk PPAPP. Untuk program tahun depan, PPAPP itu mengadakan pelatihan masak bersama Olivia Baking Course. Itu sebanyak 20 orang peserta per kecamatan. Dan itu bebas untuk pelaku usahanya, tidak hanya untuk pelaku usaha kuliner saja, seperti itu. Selain untuk pelatihan masak, kita juga ada pelatihan soft skill, dan itu berupa Zoom meeting untuk pelatihan soft skill. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aulia dari Sudin PPAPP. Ya, jadi beda-beda tipis ya Bapak Ibu ya, UMKM terus sama sosial. Cuman mungkin kalau PPAPP dia bisa kerjasama sama Pasar Jaya. Tadi. Mungkin selanjutnya ini dari Naker Trans. Ya, ini juga dari Naker Trans, karena Naker Trans ini kita punya BLK ya. Ya, silakan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Kecamatan Ciracas, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekam. Yang saya hormati Pak Lurah Susukan, Pak Andri. Yang saya hormati kepada LMK, FKDM, Ketua RT, RW, dan seluruh warga yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Saya akan sedikit memaparkan. Jadi ini adalah pelatihan-pelatihan yang ada di Naker Trans untuk tahun depan. Nah, ya, di sini terlihat ini adalah pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan tahun depan dari Naker Trans. Di sini ada aneka kue, aneka minuman, servis AC, tata rias. Lanjutan itu akan kita laksanakan setelah pelatihan ini. Jadi pelatihan ini misalnya pelatihan hard skill, memasak, servis AC dan sebagainya. Lalu kita ada juga pelatihan pemasaran tentang 5S dalam berwirausaha gitu. Kita punya di situ. Kita punya BLK, jadi kita berpartner dengan BLK. Jadi BLK itu nanti akan memberikan materi-materi soft skillnya gitu. Lalu perizinan juga sama, NIB dengan teman-teman lain. Halal juga ada, Haki. Kita mendapatkan kuota juga dari PPK UKM. Teman-teman PPK UKM biasanya memberikan kita kuota halal Haki untuk peserta kita juga gitu. Jadi tidak hanya PPK UKM aja. Online bisa di scan atau bisa di IG kita juga ada linknya di Jakpreneur.nakertransgi Jaktim Jakpreneur.nakertransgi.jaktim. Nah itu akun IG Jakpreneur kita. Di situ juga ada link pendaftarannya. Oke. Atau bisa menghubungi nomor telepon. Saya berdua sama rekan saya. Di sini ada Mbak Vina. Saya sekecamatan Ciracas itu berdua. Bisa dicatat nomornya. Nomor saya ada di, nama saya Heri Setiawan dari Naker Transgi. 0851 55 3223 76. Saya ulangi 0851 55 3223 76. Atau di nomor rekan saya namanya Mbak Vina di 0812 8275 5087. Ya saya ulangi 0812 8275 5087. Baik, itu aja saya rasa sudah cukup untuk paparan dari Naker Transgi. Ya, saya kembali ke Pak Lurah. Jika ada yang ingin bertanya nanti bisa langsung nanti di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi. Ini tuan rumahnya Pak RW 1 nih, di BLK, yang punya BLK. Kemudian lanjut dari KPKP,
Ada dari Sudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekcam Kecamatan Ciracas, Bapak Abdul Khair, Bapak Lurah Kelurahan Susukan, Bapak Andri, Bapak Kasatpel Dinas Sudin PPAPP Kecamatan Ciracas, Bapak Heru, Bapak Sekel, Bapak Sarino. Perkenalkan, saya Fildi. Saya dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Kantor saya di kecamatan. Pelatihan kita biasanya berhubungan dengan diversifikasi olahan. Maksudnya apa? Jadi kayak olahan-olahan yang mungkin olahan seperti misalnya minuman kayak sereh dicampur sama lemon jadi sereh lemon yang bisa didiversifikasi dari alat-alat atau bahan-bahan pangan seperti tanaman toga dan lain-lain. Itu biasanya kita mengadakan pelatihannya juga gitu. Dan juga kayak pembuatan kuliner makanan dari olahan ternak, kayak misalnya buat membuat chicken katsu ataupun yang lainnya, biasanya kita mengadakan pelatihan seperti itu. Nah, kalau kita biasanya pelatihannya memang agak jauh dari wilayah Ciracas. Biasanya kita pelatihannya itu di training center Klender. Kita punya training center sendiri yaitu di TC Klender. Rata-rata pelatihan diadakan di sana gitu. Dan nanti ada pertanyaan boleh dicatat nomor saya. Saya Filgi, nomornya di 0812 8086 9301. Saya Filgi dari KPKP di lantai 3 Kecamatan Ciracas. Boleh juga kalau ingin bertanya atau ingin mendaftar bisa langsung ke kantor kecamatan di lantai 3. Mungkin itu. Iya. Oh ya, 0812 8086 9301. Ya, mungkin itu aja. Sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Tadi udah ada beberapa dari Pak Reka. Ayo, silakan dari Pak Reka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati pada Pak Sekcam, kemudian Pak Lurah beserta jajarannya, kemudian dari PPK, serta Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati. Perkenalkan, nama saya Reza, saya dari Sudin Parekraf perwakilan. Sebetulnya kami kalau Sudin Parekraf itu tidak ada seperti dinas lainnya, Sudin lain, ada petugasnya di kecamatan. Kami sebetulnya tenaga ahli dari Dinas Parekraf. Jadi kalau untuk berkunjung Bapak Ibu bisa ke Sudin Parekraf di Wali Kota lantai 13. Kalau untuk kami berkantor di Dinas Parekraf di Jalan Kuningan Barat. Seperti itu ya. Untuk fasilitasi jakpreneur dari Parekraf itu kurang lebih sama dengan Sudin yang lain. Yang membedakan dari kami adalah kami membawahi ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif ini selain yang paling utama adalah kuliner, kemudian fashion dan kriya, itu diantaranya ada arsitektur, desain interior, musik, sanggar bisa masuk. Banyak bidang kami pun yang sanggar Betawi ya. Kemudian desain komunikasi, aplikasi game, kemudian desain produk, pengembangan permainan, penerbitan, film animasi video, periklanan, fotografi, televisi dan radio, seni pertunjukan, seni rupa. Itu yang berbeda dari Parekraf. Kemudian dari sisi pelatihan dan bazar, kita pelatihan ada dari ekonomi kreatif itu pelatihan fotografi, kemudian pemasaran di medsos, seperti itu. Untuk pelatihan memasak, membuat roti kue itu pun ada kami. Kemudian dari fashion,
itu ada inkubasi menginap selama 2 hari 1 malam. Itu kita dieksplor terkait kemampuan kita dalam marketing, laporan keuangan dan lain-lain. Kemudian kita juga event-event bazar itu selain tingkat wali kota, kemudian sampai ke nasional. Seperti kemarin ada KTT ASEAN, itu kita juga ikut bazar. Kemudian kalau ada kapal sandar di Tanjung Priuk, kita pun melaksanakan bazar untuk kapal yang sandar, seperti itu. Mungkin itu perbedaan dari Parekraf. Semua perizinan dari NIB, kemudian PIRT, halal, haki, itu sama semua. Kami fasilitasi juga untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki usaha. Mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Sekcam Kecamatan Ciracas, sekaligus Bapak Wakil Camat dan Kepala Sekretariat PPK Kecamatan Ciracas. Yang saya hormati Bapak Lurah Susukan, Pak Sekel yang sudah banyak sekali membantu kami. Yang saya hormati seluruh LMK Kelurahan Susukan, FKDM, Ketua RW dari RW 1 sampai dengan RW 7, beserta Pak RT dan seluruh undangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi lagi dalam persiapan pembentukan KPPS. Baik, kita mulai saja ya Pak ya, karena waktu sudah siang. Pada saat ini tahapan pemilu masih di DPTB atau mengurus pindah memilih, dan pada saat ini PPS sudah harus mulai membuka posko di wilayahnya sendiri. Di masing-masing PPS full 7 hari 1 minggu di jam kerjanya. Jadi sudah sepengurusan DPTB tidak usah lagi menunggu di posko, silakan langsung datang ke PPS masing-masing, terutama untuk yang pindah domisili ya, karena kan banyak yang keluar masuk warga kita ke wilayah kita. Jadi mohon bantuan Pak RW, Pak RT dan ibu-ibu semuanya untuk mensosialisasikan atau menginfokan kepada warganya yang masih yang masih terdaftar di wilayah lain, sedangkan KTP-nya sudah di sini, tidak perlu menunggu posko, sudah dibuka di PPS setiap kelurahan. Kemudian next. Nah, ini yang tadi saya bicarakan. Kemudian pelayanannya sampai dengan 15 Januari. Ini khusus untuk 9 kategori yang sudah kita sosialisasikan ke RT-RT dan seluruh RW di Kelurahan Susukan. Kemudian untuk nanti yang KPPS mungkin atau saksi yang beda TPS, nah nanti bisa mengurus setelah, sebetulnya mengurusnya mulai 16 Januari, akan tetapi kan KPPS nanti pasti mengurus kepindahan memilihnya menggunakan SK. Jadi menunggu SK mungkin bisa diurus untuk KPPS-nya mulai 25 Januari nanti sampai dengan 7 Februari. Terus aja. Nah, ini mohon di-share juga ke warga, cek DPT online karena masih banyak sekali ternyata warga kita yang belum tahu dia terdaftar atau tidak. Terutama yang 17 tahun ya Pak. Yang 17 tahun ini ada beberapa di wilayah lain sih. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Ada yang belum terdaftar. Makanya Dukcapil sendiri kan secara masif melakukan gerakan-gerakan untuk perekaman KTP di luar jam kerja juga ya Pak ya, untuk DKI Jakarta, karena memang masih banyak 17 tahun yang belum mempunyai KTP. Nah, untuk identitasnya nanti bisa KTP, suket, juga IKD. IKD sudah diizinkan oleh KPU untuk menjadi bukti identitas ketika memilih nanti. Kemudian langsung Mas, lanjut Mas. Nah, nanti ketika kita di DPT akan seperti ini munculnya, memasukkan NIK. Next. Ini untuk yang pindah.
Jadi ada beberapa warga yang pindah keluar atau masuk, nanti akan muncul seperti ini. Dia TPS awalnya terlihat, kemudian TPS pindahnya kemana juga terlihat. Next. Nah, DPK jam 12 siang. Ya, itu tadi identitasnya bisa pakai KTP elektronik, bisa pakai suket, bisa pakai IKD, sudah diizinkan. Next, Mas. Ini untuk DPT meninggal, DPT yang sudah masuk DPT dan meninggal. Untuk kelurahan Susukan ada sekitar 53 orang. Ini nanti akan diberi tanda di DKPU. Kemudian kalau kita cek juga nanti nicknya di DPT online juga sudah tidak ada, tapi belum disinkron ya. Setelah sinkron nanti tidak akan ada. Akan tetapi DPT tidak berkurang, hanya ditandain bahwa dia sudah tidak ada dalam DPT. Ini akan menambah kuota DPTB dan DPK nanti di TPS masing-masing. Next, Mas. Kemudian juga ada TNI 2 orang dari Kelurahan Susukan yang menjadi anggota TNI aktif, sehingga kita harus menandai mereka dan menghapus di DPT online-nya. Lanjut. Nah, pembentukan KPPS. Ini pembentukan KPPS-nya saya di sini aja ya. Pembentukan KPPS-nya ini akan dibuka nanti tanggal 11 Desember sampai dengan 20 Desember 2023. Di mana pendaftarannya? Pendaftarannya di PPS. Jadi di PPS di kelurahan di lantai dasar itu yang ruangnya kecil di situ, sama Pak Taris juga kemarin di situ. Pendaftarannya secara offline. Nah, ini tanggal sampai dengan tanggal 20, kemudian sampai dengan 22 Desember itu pengecekan berkas yang layak dan tidak layak, yang lulus dan tidak lolos. Kemudian pengumuman hasilnya nanti pada tanggal 25 Desember dan seterusnya. Pelantikannya tanggal 25 Januari. Masa kerjanya 1 bulan, mulai 25 Januari sampai dengan 25 Februari 2024. Jadi KPPS 1 bulan ya. Nah, ini syaratnya WNI berusia 17 tahun dan di sini diutamakan paling tinggi 55 tahun. Bahasanya diutamakan ya. Oke. Terus kemudian apalagi nih? Mohon maaf kacamata saya pecah jadi. Kemudian mempunyai integritas dan lain sebagainya, bekerja di wilayah domisili KPPS. Artinya masih kalau tidak ada orang dalam 1 RW masih bisa dalam kondisi tertentu. Next. Nah, ini dokumen persyaratannya. Pendaftaran persyaratan nanti ada formnya di PPS, kemudian fotokopi KTP, fotokopi ijazah, kemudian surat pernyataan bermaterai, pernyataannya ada di PPS nanti, kemudian surat sehat jasmani dari puskesmas, rumah sakit atau klinik yang dengan pemeriksaan kadar gula, kemudian kolesterol total. Ya, kemudian daftar riwayat hidup yang ditempel foto 4x6 berwarna. Tambahannya jika ada datanya di Sipol, nah silakan datang ke PPS untuk minta dihapus. Ke KPPS aja Bu, jangan ke KPU kejauhan. Nanti biar PPS yang menjembatani ke KPU. Kemudian jika bakal calon KPPS itu terdapat sipol tadi ya, atau misalkan tahun pemilu lalu masih jadi anggota struktur partai, nanti minta surat dari partainya juga bisa. Pernyataan dari partai bahwa yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai pengurus partai politik. Nah, itu tadi lebih kurang tentang perekrutan KPPS. KPPS ini kita punya dasar perekrutan ada 2 ya. Yang pertama yang wajib, artinya apa? Kita ikuti dulu persyaratan dan aturan KPU yang ada, termasuk usia dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang sunnah, kalau boleh saya katakan sunnah Pak. Jadi ketika yang wajib itu sudah mentok gitu ya, sudah memang tidak ada, kita ada alternatif. Alternatifnya udah 2, yang pertama PPS menunjuk langsung, yang pasti berkoordinasi dengan
Pak RT dan Pak RW. Kemudian kalau memang tidak ada orang lagi dan tidak ada sama sekali, seperti contoh-contoh di komplek-komplek yang memang tidak akan ada yang mau, gitu kan? Nah, itu nanti KPU akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu aja mungkin singkat tentang KPPS. Kita lebih ke tanya jawab aja ya Pak Sekel ya. Monggo silahkan. Ya silakan kan satu-satu ya, satu-satu dulu. Dari wabarakatuh. Terkait dengan masalah KPPS itu, yang sementara kami dengan RT RW 5 ini, mungkin yang lain juga sama. Pada intinya itu terkait dengan batasan usia. Kalau untuk pendidikan, termasuk untuk masalah persyaratan yang lain, insya Allah. Di dalam pengalaman yang tahun-tahun lalu, pemilu lalu, itu sampai jam 2 malam, ada juga jam 2:30, bahkan ada yang subuh masih di PKP ya waktu itu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini terima kasih. Kalau memang ada yang wajib dan ada yang sunnah, kemungkinan khususnya RW 5, kalau yang lain mudah-mudahan sama gitu ya. Itu kita akan nanti mencoba yang wajib dulu. Kalau terpaksanya tidak ada yang sudah tidak ada yang wajib, artinya personelnya kurang, ya kemungkinan besar kita ngambil yang sunnah. Sudah dapat kita estimasi bahwa untuk saat ini mencari dalam satu RT itu kadang ada 2 TPS, itu mencari 7 kali 2 saat dalam satu RT berarti 14 orang. Ini kan diperlukan orang-orang yang punya kesiapan, artinya kesiapan semuanya, dan kita kerja pun secara profesional. Nah itu termasuk di dalam dunia IT. Maka nanti kemungkinan besar untuk RW 5 ini kami mengajukan dalam kombinasi, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah sementara itu Ibu, dan tentu kita berharap untuk semuanya nanti terkondisikan dengan baik dan semuanya lancar, dan jangan sampai terjadi lagi banyak yang mereka berjuang pada akhirnya meninggal. Nah ini jangan sampai terjadi lagi karena kecapean dan sebagainya. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan masalah untuk pelaksanaan, Ibu terima kasih ini sudah diberikan informasi seperti itu terkait dengan masalah untuk pelaksanaan. Ya nanti secara teknis kami akan mencoba dengan koordinasi dengan PPS, kelurahan, dan tentunya nanti dalam hal pendaftaran pun kami akan coba kondisikan dengan koordinasi dengan RT-RT sehingga nanti tidak harus berjubel, tidak harus kita numpuk, dan kita bisa lebih santai tapi tujuan terlaksana. Ya sementara itu dari RW 05, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tanya dalam dengan KPPS tugas pokok RT dan RW apa? Pak Sugeng dari RW 2. Saya Ade Hermawan dari LMK 06. Yang ingin saya tanyakan, kemarin tuh yang kita alami di pemilu kemarin itu sampai subuh, bahkan sampai besok lagi. Sebenarnya kuncinya gampang, Mbak. Suara partai sama suara caleg itu jangan dihitung-hitung gitu. Satu aja ngitungnya. Jadi bagaimana kesiapan PPK khususnya di kecamatan ke PPS, ke KPPS itu memberikan gambaran kerjanya nanti seperti apa gitu. Karena kalau dilihat hal yang sepele, tapi kita lihat banyak yang sampai lelah, sampai kemarin besoknya lagi dia. Padahal hal yang sepele gitu. Bahkan ketika saya lihat di kecamatan itu tim PPK, kesalahannya apa? Dia udah punya rumus, selesai. Dalam hitungan cuma 2-3 menit selesai, karena dia tahu rumusnya gitu. Bagaimana pelatihan dari PPK ini benar-benar sampai ke KPPS sehingga tidak terulang lagi kejadian seperti tahun kemarin gitu. Setuju ibu-ibu ya? Jangan lupa pilih saya. Yang kedua, apa namanya? Ketika ada daftar pemilih tambahan tiba-tiba datang ke TPS,
dan tanda kutip ada tokoh di wilayah tersebut, mungkin tokoh partai ya, yang mengintimidasi KPPS dan panitia. Jadi kalau buat saya hari ini, saat ini, ketika orang itu tidak terdaftar, seperti yang tadi diberitakan dalam pemberitahuan, itu ditolak, apapun itu ditolak. Oke, berarti yang orang yang datang itu, yang mengintimidasi itu berarti melanggar hukum, betul ya? Oke. Terus yang ketiga, apakah besok ada bukan cuma hanya secara apa ya, ada petunjuk cara digital yang harus dikirim atau cuma hanya baku saja gitu? Karena biar bagaimanapun ini harus jelas clear dari awal supaya nanti tidak terjadi lagi kerja-kerja yang sampai besoknya lagi, sampai besoknya kasihan kan. Bahkan kemarin juga sampai 500 KPPS itu yang meninggal, tanda petik. Oh 700 nambah Bu, Masya Allah. Yang mudah-mudahan usul khotimah Insya Allah. Yang mudah besok Insya Allah KPPS pada sehat semua, tetap bisa bekerja melayani masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk seluruh perangkat RW di Kelurahan Susukan yang sudah sangat membantu. Pak Sekel juga dengan timnya, dan sangat kooperatif ya. Yang paling aman, damai, asik diajak ngobrol itu memang di Susukan. Jujur saya sudah keliling ke 5 kecamatan, ke 5 kelurahan. Aplaus dulu dong buat Susukan. Mungkin ada Bang Arif Chan juga nih, salah satunya. Baik, nanti untuk pendaftaran kan ke PPS nanti dikoordinasikan saja supaya memang ya lokal tempatnya kan seperti itu ya Pak ya, sempit dan lain sebagainya. Apakah bisa dikoordinasi RW, minta surat pernyataannya dan lain sebagainya. Ada spare tadi juga lebih bagus. Karena apa? Karena yang apa namanya? Itu tadi orang yang mampu dan mau berbuat itu tidak banyak. Banyak yang qualified, tapi dia tidak mau melakukan, tidak mau berbuat, karena ini kan kerja-kerja sosial ya. Nah seperti itu. Kemudian untuk Pak Sugeng dari RW 2, tupoksi RT RW itu dia mensukseskan yang pasti. Kalau tupoksinya di dalam apa namanya penyelenggaraan pemilu, saya rasa sudah jelas di Pergub atau Perda ya Pak ya. Sudah ada membantu Pemda untuk menyelesaikan segala macam kegiatan yang dilakukan oleh Pemda sendiri. Jadi membantu mensupport dari segi apapun lah. Ini kan juga hajat-hajat negara, jadi ya memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara, apalagi sebagai perangkat RT RW untuk mensukseskan. Dan yang pasti membantu untuk partisipasi warga. Informasi itu yang lebih dekat dengan warga itu kan Pak RT dan Pak RW yang bisa lebih luas menyampaikan kepada warganya dan menjembatani warga untuk berkomunikasi dengan kami. Gitu ya Pak RT ya. Lebih kurangnya seperti itu. Untuk Pak Haji Ade LMK 6, baik, menyinggung sedikit tentang perekrut BIMTEK KPPS. Nah ini kan dari KPU RI itu pelantikan jadwal tahapannya pada tanggal 25 Januari. Officially atau secara resminya BIMTEK itu mulai tanggal 25 Januari atau 26 itu langsung BIMTEK. Dan 7-7-nya harus di BIMTEK. Kemarin kami sudah buat simulasi untuk yang official karena waktunya juga mepet. Akhirnya kita memutuskan untuk curi start. Kita turun dulu ke RW-RW di mana calon KPPS-nya memang sudah itu orangnya. Nanti kita BIMTEK dulu di bawah, jadi di kelurahan tinggal memantapkan lagi. Seperti itu, karena aplikasinya juga baru, semuanya baru. Jadi kita aja yang melihat baru. Kalau sistem itu Bu, Pak, sistem itu kan kayak game online ya. Kalau kita belum melihat, baru dilihatin gambar-gambarnya puyeng memang. Seperti contoh harus menginput saksi yang masuk semuanya diinput di situ. PPS-nya siapa yang bertanggung jawab diinput. Kemudian daftar hadir semuanya difoto. Aplikasi itu kemarin kita lihat besarnya aplikasi itu adalah 220 MB. Dan satu TPS prakteknya kemarin, satu TPS dalam jumlah kecil itu kita melakukan pemotretan berkas sebanyak 50 kali, lebih kurang. Lebih ya, kurang tidak. Itu satu TPS.
Kemudian nanti ini sekilas saja ya, baru info, kami sendiri juga baru diperkenalkan saja. Ketika kita foto berkas plano, itu nanti akan ada sistem membaca angka yang ada di situ. Kemudian nanti diolah oleh sistem. Di situ antara angka dengan foto di plano itu harus sama. Nah, karena kan namanya sistem ya, membacanya kan kalau misalnya kena kopi atau kena pisang goreng, minyaknya kan 3 bisa kebaca 8 oleh sistem. Nah, kalau di rekapnya nanti bisa diperbarui, fotonya kita harus mengulang lagi, seperti itu. Kemudian untuk PPWP, Bapak Presiden dan Wakil Presiden itu, planonya juga ada 2 cara penulisan, tulisan biasa dengan braille. Nah, jadi braille-nya nanti juga harus sesuai dengan titik-titiknya. Cuman mudahnya untuk sekarang nggak banyak nulis berangkap-rangkap. Kita hanya menulis 1 rangkap saja. Makanya dibutuhkan orang yang benar-benar teliti untuk menulis. Ya kita memahami, capek memang, hari sebelumnya kita persiapan. Kemudian dari pagi sudah melayani, belum berbenturan dengan orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang susah diberi pengertian. Itu capeknya secara fisik dan emosional. Makanya diminta tadi surat keterangan sehat supaya meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan. 722 orang meninggal KPPS 2019, untuk di Jakarta 39 orang. Itu menjadi catatan luar biasa ya untuk kita. Jadi kita tidak ingin lah yang seperti itu. Jadi nanti berkasnya hanya 1, kemudian untuk saksi dan lain sebagainya itu nanti di-share lewat itu. Jadi saksinya kan diinput tadi namanya, nomor handphonenya, nicknya, PPS-nya juga, ya kan. Kemudian saksinya ada berapa partai yang datang yang pakai surat mandat, nanti diinput, nanti otomatis dari sistem itu akan membagi plano tadi, hasil penghitungan kita tadi ke mereka secara file, seperti itu. Mungkin lebih meringankan dari segi pencatatan ya. Nah seperti itu. Ya yang kami harapkan sih dari 7 orang itu kita 2 lah untuk spare, yang 1 ya Pak, kalau yang capek banget jadi satunya bisa meneruskan. Kalau device-nya sama seperti Pantarli, itu handphonenya 5 tahun ke belakang ini, edisi 5 tahun ke belakang. Nanti kita coba aja mana yang bisa masuk, berarti dia support. Sama seperti Pantarli. Ibu-ibu ada yang Pantarli nggak? Ada ya, seperti itu ya, lebih kurang seperti itu. Jadi kalau ngomongin aplikasi sepertinya memang ribet, banyak sekali yang diupload dan lain sebagainya. Akan tapi kalau kita sudah pegang, kita sudah mencoba, nanti akan mudah. Dan kami akan turun ketika sudah dibuka aplikasi untuk trialnya, untuk apa? Untuk uji cobanya. Jadi kita langsung praktek saja. Kalau teori-teori itu udah, apalagi seusia kita ya Pak ya, masuk sini keluar sini. Nanti ketika praktek, tadi apa ya? Kalau gini gimana? Nah, nanti kan kalau praktek kita menemui error, kita tahu solusinya seperti ini. Oh, kalau errornya begini nanti seperti ini. Jadi mohon Pak RT, Pak RW dicarikan 2 orang yang memang familiar, teliti untuk gadget. Karena itu tadi gadgetnya juga setiap KPPS. Di setiap TPS. Nanti mungkin yang setelah kita turun ke RW-RW yang akan di drill, terus yang 2 itu mungkin supaya tidak ada ini. Jadi permintaan KPU memang 7-7-nya harus mumpuni masalah pelaksanaan pada hari H nanti. Cuman kan officialnya setelah tanggal 25 Januari itu kan kayak begini, perubahan sistem yang baru itu tidak mudah. Tidak sekali ketemu begini terus kita tahu. Makanya kita mencari solusi, kita turun ke bawah. Tapi menunggu aplikasi itu sudah ada untuk trialnya. Nanti kita praktek langsung. Ya, untuk ya karena apa ya? Garda terdepan dari pemilu ini kan dari KPPS, Pak. Sedangkan semuanya sistemnya baru. Semuanya enggak, itu kan dalam waktu bersamaan kan buka nih. Servernya kuat kan? Nah, kalau providernya bilang sih kuat. Nah, kemarin juga banyak sih yang dipertanyakan, contohnya kalau ada kasus tiba-tiba handphone nge-hang dan lain sebagainya. Itu pun juga masih KPU RI sendiri kan masih mempelajari juga karena baru ya. Sama seperti teman-teman Pantarli, handphonenya tiba-tiba nggak bisa, harus ganti device, harus ganti handphone. Kan harus ke sana lagi, ke KPU RI ya Bu, yang kemarin ya, yang ganti handphone tuh.
nggak bisa langsung ganti handphone, tiba-tiba mau pindah ke aplikasi sini nggak bisa kebuka. Nah itu sedang digodok oleh KPU RI sendiri. Nanti kita tunggu matangnya seperti apa. Yang pasti untuk susukan saya dengan PPS nanti sudah merancang untuk ke RT RW sebelum dipastikan BIMTEK yang betul, yang officialnya ya Pak ya, yang resminya. Jadi gitu Pak, nanti kita praktek aja. Kalau teori KPPS 1 harus ngapain itu kan sudah ini ya, sudah nanti akan terini sendiri lah, hanya mengingatkan saja. Nah harapannya itu ada yang sudah berpengalaman, ada juga regenerasi. Seperti itu ya Pak RT ya. Atau iOS gitu. Terima kasih. Bertanya untuk kantor PPS, jangan dikunci terus. Nah, karena saya beberapa kali ke situ tidak ada yang jaga. Terus kedua untuk tempat pemilihan kan kita memerlukan tenda ya itu ya. Memerlukan tenda. Kalau tenda nggak disiapkan dari jauh-jauh hari, mungkin nanti akan berebut untuk penyewaan tenda dan harganya akan naik. Itu kan Bu. Nah, solusinya bagaimana itu Bu untuk tenda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya karena Indonesia. Jadi poinnya gini aja, saya cuma pertanyaan menegaskan saja ya. Pada prinsipnya KPPS itu dibentuk 7 orang gitu ya. Pertanyaannya kan tadi masalah surah toh ya. Nah karena pertanyaan Pak RT itu ada yang mau, Pak RT itu bisa tidak ya. Di samping ada yang harus pinter ya. Kenapa tadi? Android ya, itu ada. Karena untuk keamanan kemarin saya udah nyari, jadi keamanan mau nggak katanya, Pak sudah tua kan gitu ya. Ya segi pendidikan memang untuk keamanan dan sebagainya ini tidak diatur harus STA ya. Kalau untuk yang 5 itu mungkin SLTA atau mungkin sederajat dan sebagainya ya. Jadi penegasan kita adalah untuk satpam dan sebagainya. Intinya adalah besok kan ada apa istilahnya? Kasih ilmu gitu ya. Yang saya tegaskan sekarang untuk satpam keamanan ya, langsung lah salah jadinya. Terima kasih segumur dan sebagainya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aplikasinya Android ya Mas, iOS dan iPhone tidak support. Android produk lebih kurang 5 tahun ke belakang ini. Ganti Android. Jadi iPhone nggak support, nah, nanti ganti ya, beli handphone lagi. Ya untuk memori untuk yang digunakan memorinya sekitar 220 MB. Nah nanti sebelumnya mungkin settingan handphonenya kali ya, karena fotonya banyak. Kan ada settingan handphone itu kalau kita foto untuk aplikasi langsung kesimpan di galeri. Nah itu mungkin harus diubah biar nggak penuh-penuh galerinya. Kemudian untuk dari RW RW 5 ya, RW 5 juga ya. Masalah PPS tidak ada orang. Nah, kemarin itu waktu rakor di kecamatan ya Pak Sekcam, itu kan jadwalnya sudah jelas. Mulai 15 Desember itu harus full 7 hari 1 minggu. Dan jadwalnya sebetulnya mereka itu menjadwalkan Senin sampai dengan Jumat dari jam 10 sampai dengan jam 4. Nah, kalau kondisinya seperti itu nanti akan kami buat evaluasi kembali ya Pak ya. Terima kasih sekali masukannya. Kemudian untuk tenda, nah ini Pak. Tenda ini memang sesuatu ya, tapi anggarannya pasti ada untuk pembuatan TPS ya. Saya tidak membicarakan sewa tenda, tapi pembuatan TPS ada. Untuk kuota pun yang saya tahu hanya kuota 50.000 untuk operatornya tadi. Kalau yang lain-lain pasti ada, penggandaan bekas juga ada dan lain sebagainya. Cuman nominalnya berapa ini belum di launching oleh KPU. Yang sudah di launching honorarium KPPS saja. Gitu ya Pak. Di booking jauh-jauh sebelumnya. Kalau nggak dikoordinir sama Pak RW. Gitu ya Pak ya. Kalau solusinya gimana tenda ya Pak? Sekarang aja bahkan di Kecamatan Makassar itu udah pada booking tenda saat ini.
untuk tanggal